Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi yang penting bagi kita semua, di mana sebelumnya kita mengekspor porang. Ini hasil pertanian kita ya, hasil pertanian Indonesia diekspor ke Cina. Sekarang tiba-tiba terhenti, konon katanya karena ini ekspor transit di Vietnam dan Thailand. Mungkin apakah ini untuk diolah atau hanya transit kapalnya saja? Tiba-tiba mereka menutup pintu, akhirnya kita nggak bisa ekspor porang ya pemirsa. Tapi sebelum saya lanjut, silahkan pemirsa subscribe dulu agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan bagi kita semua. Saya bacakan ya pemirsa. Ekspor porang Indonesia tiba-tiba terhenti. Vietnam dan Thailand diduga bakal ikutan ekspor. Ini dilansir oleh Kompas TV. Ekspor umbi porang dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah terhenti karena Vietnam dan Thailand sebagai negara tempat transit sebelum menuju Cina menutup pintu perdagangan komoditas tersebut. Koordinator fungsional tumbuhan Balai Karantina Pertanian mengatakan, terakhir kali ekspor porang dari Tanjung Emas yakni 14 Agustus 2021. Setelah itu eksportir di Jawa Tengah belum lagi kirim porang. 2 bulan terakhir Vietnam dan Thailand tiba-tiba menutup. Alasannya masih belum jelas. Ini terkait juga dengan Cina, karena dari kedua negara itu nantinya akan dikirim ke Cina. Pasarnya ada di Cina. Mungkin akan ada pembicaraan antara pemerintah. Pada ekspor raya pertanian Agustus lalu dari Jawa Tengah diekspor 327 ton porang ke Vietnam dan Thailand senilai 17 miliar. Menurut Heri, hampir semua daerah di Jawa Tengah memproduksi umbi porang. Adapun tempat pengolahan antara lain terdapat di Semarang, Grobogan, Kendal, dan Rembang. Saat ini Jawa Tengah memang baru mengirim dalam bentuk kering atau chip. Chip itu maksudnya seperti keripik ya, diiris-iris, dijemur. Porang sendiri dapat diolah menjadi tepung hingga mie dan beras. Dampaknya ke arus kas. Selain itu harga porang juga jatuh. Tahun lalu 60.000 per kilo, tapi saat ini cuma 37.000 per kilo. Kasihan petani, karena Indonesia belum bisa mengirim barang jadi. Astuti berharap pemerintah Indonesia segera melakukan kerjasama dengan Cina agar bisa mengekspor porang secara langsung tanpa melalui negara lain. Dengan demikian biaya pengiriman dapat ditekan. Jadi pemirsa, ada namanya, kalau menurut saya ini ada free FTA ya, free trade agreement antara ASEAN dan Cina. Dimana ini sebenarnya nggak ada larangan kalau untuk produk dari ASEAN, dari kita langsung masuk ke Cina ya. Cuman mungkin Indonesia tidak bisa mengolah menjadi barang jadi. Barang jadinya apa? Kalau barang jadinya tepung, ya apa susahnya ini untuk digiling kan? Saya bingung juga ini, kok di berita ini diolah menjadi tepung hingga mie dan beras. Mungkin kalau diolah jadi beras atau mie, ini yang kita lagi-lagi nih, saya kadang-kadang malu ini karena kita nih, teknologi kita nih kalah dibanding negara lain ya pemirsa. Apakah kita kalah dengan Thailand dan Vietnam? Saya ragu juga. Mungkin kalau dengan Singapura kita kalah maju.
Tapi kalau dengan Thailand dan Vietnam, harusnya kita nggak kalah dengan teknologi mereka. Vietnam negara masih terbelakang lah kalau menurut saya. Thailand juga nggak beda-beda jauh dengan kita. Dia juga hanya hanya di sana banyak orang investasi aja gitu. Cuman kita harusnya lebih besar dari dua negara ini. Tapi kenapa dalam ekspor kita masih dikendalikan oleh dua negara ini ya? Ini aneh menurut saya. Harusnya di sini Menteri Perdagangan harusnya turun tangan nih. Langsung harusnya Menteri Perdagangan ini ke Vietnam dan ke Thailand. Kalian ini ada apa nih gitu? Kenapa main-main dengan Indonesia? Kenapa barang Indonesia nggak boleh masuk? Ada apa? Harus transparan dong. Jangan main-main. Datang juga ke Cina. Kita banyak impor dari kamu. Kenapa sekarang nggak bisa ekspor? Kita ekspor langsung ke Cina. Menurut saya ini hanya masalah kepedulian atau tidak ya. Kalau pemerintah peduli bisa turun tangan, persoalan mudah menurut saya ini ya. Hanya tinggal nego-nego saja. Dan kalau masalah teknologi pun menurut saya ini bukan masalah yang terlalu serius, kecuali teknologi robot gitu ya, teknologi yang high tech, teknologi maju misalnya nuklir dan lain sebagainya, luar angkasa, ini bolehlah kita angkat tangan dan tidak mengerti dengan teknologi. Tapi hanya mengolah porang menjadi tepung, menjadi mie, menurut saya ini bahkan sudah menjadi teknologi terbelakang. Itu bukan teknologi maju lagi. Kenapa kita masih tidak bisa menyelesaikan masalah teknologi ini? Harusnya bisa diselesaikan segera masalah ini oleh pemerintah, karena kasihan ya petani porang ini sudah keluar modal banyak untuk menanam porang, tapi tiba-tiba porangnya tidak laku untuk dijual. Mungkin bisa jadi busuk karena ini produk sintetis ya pemirsa. Jadi ini harusnya bisa dicarikan solusi pemerintah. Mudah-mudahan berita ini bisa menjadi kabar ya, kabar penting bagi petani porang, agar petani porang ini ngerem nanam porang, nggak banyak nanam ya, karena takutnya nanti malah nggak laku. Anda harus tanam yang lain lah gitu, menanam sayuran atau rempah-rempah yang bisa dikonsumsi oleh bangsa kita gitu ya. Memang saya mendukung sebenarnya petani kita nih untuk ekspor ke luar negeri daripada dijual di dalam negeri. Tapi bagaimana kalau seandainya pemerintah tidak support, ya kasihan juga petani, nggak bisa apa-apa. Dalam hal ini pemerintah harus support dan turun tangan membela petani-petani kita. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Dan jika Anda ada komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena itu gratis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.